Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan interval X sehingga grafik fx-nya naik untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini ada kaitannya dengan turunan pertama dari fx-nya, yang mana kita perlu ingat untuk suatu fungsi fx ini akan naik saat f aksen x-nya ini lebih dari 0. Yang mana f aksen x adalah turunan pertama fx terhadap x. Jadi kita perlu ingat beberapa konsep terkait turunan. Kalau misalkan kita punya bentuk a sin bx, maka turunannya adalah ab cos bx. Sedangkan kalau kita punya a cos bx, maka turunannya adalah min ab sin bx. Nah, untuk bentuk fx-nya, yang mana turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x, karena ini bentuknya penjumlahan, dan kita perlu ingat untuk turunan dari bentuk penjumlahan bisa kita turunkan per sukunya masing-masing. Jadi kalau kita turunkan 2 sin x-nya, menggunakan konsep ini berarti 2 kita pandang sebagai a dan 1 sebagai b. Sehingga turunannya adalah 2 dikali 1 cos 1x, yaitu bisa kita tuliskan 2 cos x seperti ini. Kemudian untuk cos 2x-nya kita turunkan menggunakan konsep ini dengan kita pandang A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Maka turunannya adalah min 1 dikali 2 sin 2x, yaitu min 2 sin 2x. Berarti di sini bisa kita tulis dikurang 2 sin 2x. Berarti untuk f aksen x yang lebih dari 0, maka 2 cos x dikurang 2 sin 2x-nya lebih dari 0, dan bisa kita gunakan rumus pada trigonometri. Kalau misalkan kita punya sin 2x, maka ini sama saja dengan 2 sin x dikali cos x. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana untuk 2 cos x-nya bisa kita keluarkan di luar kurung, maka kita akan punya 2 cos x di dalam kurungnya di sini berarti tinggal 1, dikurang di sini berarti tinggal 2 sin x. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita cari pembuat 0 dari bentuk yang di ruas kiri, yaitu yang pertama ketika 2 cos x-nya yang sama dengan 0. Berarti sama saja di sini kita akan punya untuk cos x-nya yang sama dengan 0. Kita perlu ingat persamaan trigonometri untuk cos. Kalau kita punya cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya sama dengan plus minus alfa ditambah k dikali 360 derajat untuk k-nya yang anggota bilangan bulat. Sehingga untuk cos x sama dengan 0 bisa kita manfaatkan. Untuk yang di ruas kanannya kita ubah menjadi bentuk cos. Kita ambil salah satu sudut yang kalau kita tentukan nilai cosnya hasilnya adalah 0. Salah satunya kita akan punya cos 90 derajat. Berarti kita akan punya x-nya sama dengan plus minus 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat, yang mana bentuk pertama berarti kita ambil ketika di sini tandanya positif, dan kita perhatikan bahwa x-nya harus memenuhi interval yang diberikan. Karena k adalah bilangan bulat, berarti k-nya kalau kita ambil bilangan negatif, maka x-nya akan bertanda negatif dan tidak termasuk ke dalam interval nilai x-nya. Berarti bisa kita coba ketika k-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh x-nya sama dengan 90 derajat. Lalu kalau kita ambil k-nya di sini adalah 1, maka nilai x-nya akan melebihi 180 derajat sehingga sudah tidak termasuk lagi ke dalam nilai x yang memenuhi. Semakin besar nilai k, maka akan semakin besar pula nilai x-nya, yang mana untuk k sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, maka untuk k yang lebih dari 1 tentunya nilai-nilai x-nya sudah tidak memenuhi. Jadi kita punya di sini 1 nilai x saja yang memenuhi. Lalu ketika di sini tandanya negatif, kita akan peroleh bentuknya seperti ini, namun tidak ada nilai x yang memenuhi interval nilai yang diberikan, maka bisa kita tandai di sini TM.
Lalu ketika 1 dikurang 2 sin X-nya yang sama dengan 0, berarti kita akan punya sin X sama dengan 1/2, yang juga bisa kita tuliskan ini sama dengan sin X berarti sama dengan sin 30 derajat. Kita juga punya persamaan trigonometri untuk sin seperti ini, sehingga kita cari nilai X yang memenuhi. Berdasarkan dua bentuk ini, kita akan peroleh dua nilai X yang memenuhi, sehingga di sini yang kita ambil adalah X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 30 derajat, dan X sama dengan 150 derajat. Kita gambarkan pada garis bilangan, yang mana kita masukkan juga pada garis bilangannya 0 derajat serta 180 derajat seperti ini. Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka 30 derajat, 90 derajat, serta 150 derajat kita berikan bulatan kosong. Sedangkan di sini karena ada tanda sama dengannya, maka 180 derajat serta 0 derajatnya kita berikan bulatan penuh. Nah, di sini kita lihat ada 4 daerah yang perlu kita cari tandanya apakah positif atau negatif dengan kita lakukan uji pada bentuk ini. Pertama, untuk daerah yang di sini kita ambil salah satu nilai X yang mewakili misalkan X sama dengan 10 derajat. Untuk cos 10 derajat serta sin 10 derajatnya kita hitung menggunakan kalkulator dan kita ambil hasilnya dengan pembulatan dua angka di belakang koma. Maka di sini kita punya perkalian 3 bilangan positif yang tentunya hasilnya akan bertanda positif. Maka daerahnya di sini akan bertanda positif. Lalu untuk daerah yang di sini kita ambil saja ketika X-nya 45 derajat, maka kita akan peroleh tentunya di sini kita ketahui akar 2 nilainya lebih dari 1, maka 1 dikurang akar 2 kita akan peroleh ini akan bertanda negatif. Karena akar 2 positif, berarti positif dikali negatif kita akan punya hasilnya bertanda negatif, maka di sini bertanda negatif. Selanjutnya, untuk daerah yang di sini kita akan peroleh hasilnya bertanda positif. Dan untuk daerah yang di sini berarti kita ambil cos 160 derajat dan sin 160 derajatnya dengan kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Maka di sini hasil perkaliannya kita akan peroleh bertanda negatif. Sehingga daerahnya juga bertanda negatif. Oleh karena di sini lebih dari 0, berarti kita ketahui nilai-nilai yang lebih dari 0 adalah nilai-nilai yang bertanda positif, sehingga pada garis bilangannya kita ambil yang daerahnya bertanda positif. Jadi, bisa kita simpulkan interval nilai X-nya agar grafik fx ini naik untuk interval yang diberikan adalah saat X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 30 derajat, atau X-nya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 150 derajat. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.